Bab 538. Memikirkan pria yang baru saja kamu temui. Andri Han menatap Audrey Han yang bersinar dan juga balas berbisik. Belum. Masih belum boleh. Lalu kapan baru boleh? Audrey Han memegang roknya dengan sedikit kesal. Kak, apakah kamu tahu seberapa lelahnya adikmu memakai gaun ini? Dia menatap rok di atasnya tubuh. Itu sangat berat. Oke. Aku akan membawamu untuk mengenal beberapa orang, ikut denganku. Andri Han menyuruhnya untuk turun bersamanya. Audrey Han sedikit kesal, tetapi tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia memegang roknya tanpa daya, lalu berjalan ke depan. Ketika Andri Han membawanya untuk bertemu orang-orang, tidak dapat dihindari bahwa dia perlu bersulang, tetapi Audrey Han merasa tidak nyaman karena harus memegangi rok dan memegang gelas anggur. Pada saat penting ini, Gita berlari di belakangnya dan berkata, "Aku akan membantumu memegang roknya." Mendengar itu, Audrey Han menoleh ke belakang dan menatapnya dengan terharu, tetapi mata Gita berpaling, dia tidak berani melihatnya. Baru saat itulah Audrey Han menyadari bahwa dia menghindari tatapan Andri Han. Ternyata alasan dia tidak datang ke sini adalah karena Andri Han. Memikirkan apa yang telah dilakukan Gita sebelumnya, Audrey Han tidak bisa menahan tawa. "Audrey, ini Cheo Wang, pedagang kain terbesar di kota utara." Ketika mendengar kata pedagang kain, mata Audrey Han berbinar. Kakaknya benar-benar memiliki kemampuan, segera memperkenalkan orang kelas berat seperti itu. Dia membuka sebuah perusahaan desain pakaian, bukankah pedagang kain yang paling dibutuhkan? Adik Cheo Han, benar-benar cantik, setara dengan Nyonya Han saat itu. Cheo Wang adalah orang yang sudah tua, dan dia seusia dengan Nyonya Han. Melihat Audrey Han sekarang, dia juga mengingat Nyonya Han saat itu, kemudian dia mengguncang gelas anggur di tangannya, dan sedikit sedih mengingat waktu itu, aku juga adalah orang yang jatuh cinta dengan Nyonya Han, tapi sayang. Di mata Nyonya Han hanya ada. Berbicara sampai di sini, kata-katanya berhenti tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan kemudian tersenyum canggung, "Maaf, sepertinya aku telah mengatakan sedikit terlalu banyak, maksudku. Kamu dan ibumu sangat mirip. Terima kasih." Audrey Han tersenyum, lalu berterima kasih padanya, dan kemudian menyapa beberapa kata. Ketika Cheo Wang berbicara untuk membiarkan dia menjadi tamu di perusahaan, barulah Andri Han membawanya menuju objek kenalan berikutnya. Bertemu beberapa orang di sepanjang jalan, yang semuanya ingin dikenal oleh Audrey Han. Pada saat yang sama, dia juga minum beberapa gelas anggur. Saat ini, dia sudah agak tidak kuat untuk minum, dan rok di tubuhnya terlalu berat, dia ingin pergi ganti rok ini dan beristirahat. Mungkin kelelahan yang terungkap di wajah Audrey Han membuat Andri Han merasa kasihan, sehingga Andri Han hanya membawanya untuk bertemu beberapa tamu penting, dan kemudian menatap Gita yang memegang roknya, "Pergi menemaniku untuk bersulang. Selanjutnya masih ada beberapa tamu, mungkin dapat membantu perusahaan kalian." Pria idaman mengundangnya, bagaimana mungkin Gita bisa menolak, dengan bengong menganggukkan kepalanya, "Baik, Aku mengantar Audrey ke belakang dulu, dan kemudian datang untuk mencarimu." "Iya." Andri Han mengangguk. Jadi Gita mengantar Audrey Han ke belakang panggung, dia terlihat sangat senang ketika berjalan, dan jiwa seolah bukan miliknya. "Ada apa? Kakakku memintamu untuk bersama, jadi kamu terlalu bersemangat." Audrey Han tersenyum dan menggodanya setelah tiba di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Gita berbalik dan melebarkan matanya seketika, "Apa yang kamu bicarakan? Kakakmu memintaku untuk bersamanya bukankah untuk perusahaan dan bisnismu? Siapa yang suruh kamu sebagai adiknya tidak berguna?" Setelah melihat beberapa pengusaha, sudah mengatakan tidak sanggup, bukankah aku cadanganmu ini yang harus membantumu? Audrey Han tidak bisa menahan tawa, "Ya, cadangan yang sangat hebat." "Cadangan yang luar biasa, di mana Glenn?" Berbicara tentang Glenn, Gita kemudian mendengus. "Aneh,
Aku bertanya pada pelayan sebelumnya, mereka mengatakan bahwa Glenn bersama kakakmu. Tapi tidak ada seorang pun di samping Andri Han tadi. Kemana si kecil Glenn pergi? Kamu bisa mengganti rokmu dulu. Audrey Han melihat ke ruang ganti yang besar dan mengangguk, aku akan masuk dan menggantinya, kamu harus segera kembali. Sekalian tanyakan pada kakakku kemana Glenn pergi, suruh Glenn datang untuk mencariku. Kalau begitu, bisakah kamu melepas rok ini sendirian? Aku seorang desainer, bagaimana tidak bisa melepasnya? Kamu cepatlah pergi. Baiklah, beristirahatlah setelah kamu mengganti rok di sini. Aku akan datang menemuimu lagi setelah selesai semua. Ya, Audrey Han mengangguk, dan Gita segera pergi. Setelah Gita pergi, dia adalah satu-satunya yang tersisa di ruang ganti. Lingkungannya sunyi, semua orang berkumpul di aula depan pada saat ini, semua orang menghadiri perjamuan. Audrey Han melihat sekeliling dan berjalan ke ruang ganti di dalam dengan roknya dengan susah payah. Setelah itu, dia mulai mencoba melepas roknya. Pakaiannya sulit untuk dilepaskan, tetapi Audrey Han sangat sabar, jadi gerakannya sangat lambat. Klik. Pada saat ini, suara mendorong pintu datang dari luar. Apakah seseorang datang? Audrey Han sedikit bingung, jadi dia bertanya, siapa itu? Namun, tidak ada yang menanggapinya, dan gerakan tangan Audrey Han berhenti, sedikit bingung. Mungkinkah dia salah dengar? Tapi dia baru saja mendengar seseorang mendorong pintu terbuka, itu tidak mungkin ilusinya. Audrey Han menjadi waspada, mengancingkan kembali kancing yang telah dilepas, dan kemudian memegang roknya untuk melihat siapa yang datang. Namun, dia baru saja berbalik, dan bayangan hitam melintas di depan matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditekan ke dinding dingin di sebelahnya. Klik. Tidak tahu siapa yang mematikan lampu di ruangan, dan sekitarnya menjadi gelap gulita. Orang sangat sensitif dalam kegelapan, dan tidak memiliki arah. Audrey Han tiba-tiba panik dan berseru. Siapa itu? Apa yang ingin dilakukan? Telapak tangan besar yang panas menyentuh punggungnya, sehingga punggungnya tidak langsung mengenai dinding yang keras, dan tangan yang lainnya melingkar di pinggangnya untuk membiarkannya tidak melarikan diri sama sekali. Yang terjadi selanjutnya adalah ciuman yang berapi-api. Bibir tipis pria itu menutupinya dengan tidak lembut, dan pada saat yang sama aura yang akrab di tubuhnya juga dengan dominan merambahnya. Audrey Han masih panik beberapa saat yang lalu, tetapi setelah merasakan aroma yang akrab, dia kembali membeku di sana dengan terkejut. Ketika dia dalam keadaan linglung, dia secara alami memberi seseorang lebih banyak kesempatan, dan dia merasa giginya telah dibuka paksa oleh pihak lain. Dalam kegelapan, mata Audrey Han melebar tanpa sadar, menatap orang yang dekat. Ada cahaya perak bersinar dalam kegelapan. Meskipun bibirnya menyentuh bagian yang lembut, tetapi hidungnya menyentuh area yang keras dan dingin, seperti kulit besi. Apa ini? Tepat ketika Audrey Han dalam keadaan linglung, pria yang memegang tangannya mengencangkan pinggangnya dengan tidak puas, seolah ingin melelehkannya ke dalam tubuhnya. Masih tidak fokus pada saat ini, apa yang kamu pikirkan? Memikirkan pria yang baru saja kamu temui. Bersambung.